Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Antisipasi kebakaran meluas, tim gabungan Taman Nasional Gunung Rinjani terus berupaya memadamkan api di belasan titik jalur pendakian. Begal pemotor menggunakan sajam, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus polisi. Dirajut menggunakan cara tradisional, kerajinan anyaman bambu di Lombok Tengah ramai dipesan hingga ke mancanegara. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta tolong segera pemadam kebakaran. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah bangunan pos kesehatan desa dan sebuah gudang LPG yang lokasinya berdekatan di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, ludes terbakar Sabtu dini hari. Tiupan angin yang kencang membuat kobaran api cepat membakar seluruh bangunan poskes dan isinya. Api juga merembet ke sebuah gudang yang menyimpan ratusan tabung gas LPG 3 kg sehingga menimbulkan kepanikan warga. 3 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba ke lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman. Api baru berhasil dijinakkan setelah 1 jam kemudian. Dugaan sementara, api berasal dari arus pendek listrik di salah satu kamar poskesdes. Kejadiannya itu kan saya di dalam rumah. Nah, sebelumnya itu saya ada pasien. Nah, keluarlah saya. Nah, itu saya nggak lihat jam berapa itu pas saya keluar. Perasaan saya jam 12. Langsung saya masuk kamar. Nah, tidurin si kecil. Habis itu baru berapa menit lah itu langsung dar, udah bilang gitu langsung. Tapi lelap kok enak sekali rasanya saya lelap. Habis itu langsung saya bangunin anak. Sana ada kebakaran di belakang rumah di dapur. Saya bilang gitu langsung saya angkut gitu. Langsung saya tiga-tiganya saya bangun. Nah, suami tidur. Belum saya pas mau balik sudah meluap apinya. Alhamdulillah api dapat dipadamkan selama kurang dari 1 jam. Kita ada kendala untuk saat memadam. Kendalanya mungkin karena salah satu mobil kami terlalu besar, jalannya yang sempit dan terlalu jauh, makanya kendala seperti itu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhtadum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dari CCTV Kundo ya. Diduga akibat cuaca ekstrim, jalur pendakian menuju Gunung Rinjani melalui Desa Aiberi, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah terbakar. Api masih menyala ini. Kebakaran diketahui dari informasi warga serta pantauan kamera pengawas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang mendeteksi belasan titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi. Dari laporan sementara, petugas yang terjun ke lokasi menemukan 16 titik api di jalur pos 4, pendakian, dan sekitarnya. Petugas telah membentuk tim gabungan penanggulangan kebakaran dengan melibatkan TNI Polri, instansi terkait, dan para relawan. Kita ada informasi dari masyarakat, dari Kepala Desa Lantan, bahwa terlihat seperti ada itulah kepulan asap seperti itu ya, dan juga pagi itu kita langsung cek juga ada di CCTV bahwa memang ada ada asap di sana. Kemudian kita sampaikan juga ke teman-teman yang ada di lapangan, mengecek secara visual dan memang benar. Setelah itu langsung kita berkoordinasi di sini. Titik kebakarannya Bang di mana saja? Iya, ini di sekitar jalur pendakian ya menuju pos 4 gitu, ke arah pos Umar Maye itu. Jadi ada beberapa titik api
Petugas Balai TNGR masih mengevaluasi dampak kebakaran terhadap keselamatan pendaki dan wisatawan yang hendak naik ke Rinjani melalui jalur selatan. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ini adalah titik pusat pembakaran awan. Puluhan tim gabungan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan instansi terkait terus berupaya memadamkan kebakaran di jalur pendakian Aikberi, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Proses pemadaman dilakukan petugas secara manual dengan mematikan api menggunakan dedaunan, kayu atau ranting. Untuk menjangkau lokasi kebakaran, petugas harus menempuh perjalanan melalui jalur setapak selama 8 hingga 9 jam. Petugas menyatakan pusat kebakaran terjadi di wilayah Gunung Kondo dengan sebaran 16 titik api yang membakar ilalang dan savana dan terpantau melalui kamera pengawas TNGR. Medan yang terjal, kencangnya tiupan angin dan kurangnya personel membuat proses pemadaman berlangsung lambat. Laporan terakhir hingga tadi siang tadi masih ada titik yang memang belum bisa dipadamkan ya, tapi beberapa titik yang lain sudah bisa dipadamkan. Nah, angin di sana ternyata cukup kencang juga dan bergerak ke arah timur, jadi ada titik yang api yang belum dipadamkan dan itu masih bergerak ke arah timur. Jadi tim masih berusaha memadamkan di atas. Kami belum bisa memastikan pasti ya untuk dugaannya. Memang dari pengalaman sebelumnya memang ini juga di puncak-puncak Agustus ya, musim-musim kemarau juga. Memang cuaca cukup panas juga dan juga mungkin memang ada bisa jadi dari faktor manusia juga ada. Petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani masih melakukan investigasi untuk mengusut penyebab utama kebakaran, apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian petugas. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur meringkus seorang pria bernama Sodikin, 35 tahun, karena membegal puluhan pemotor di wilayah Kecamatan Pringgabaya. Penangkapan tersangka berlangsung menegangkan. Sodikin yang menyadari kedatangan petugas langsung berupaya kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Tak mau hilang buruannya, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara agar tersangka menyerahkan diri. Takut mendengar suara tembakan, Sodikin berhenti dan bersedia ditangkap. Polisi menyita 1 unit motor sebagai barang bukti. Tersangka bersama seorang rekannya yang masih buron merupakan komplotan begal sadis yang selalu membawa sajam saat menghadang korban di jalan sepi. Pelaku curas pencurian dengan kekerasan yang dimana melakukan aksinya bersama salah seorang rekannya, yang salah satunya berperan sebagai penghadang, kemudian satunya menodongkan pisau dan mengambil kendaraan bermotor beserta barang milik korban. Pelaku sempat berusaha kabur, tapi anggota kami di lapangan sigap untuk meringkus pelaku. Akibat perbuatannya, Sodikin dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.